Halo adik-adik, video kali ini akan membahas materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Seperti ini ya contohnya. Mari kita selesaikan soal ini satu persatu. Nomor 1, 2/5 ditambah 1/3. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan penyebutnya. Maka kita akan cari penyebut yang sama, yaitu dengan cara menentukan KPK dari 5 dan 3. Langkah yang paling mudah untuk menentukan KPK adalah kita cari dari kedua bilangan ini yang lebih besar adalah 5. Kemudian kita tentukan kelipatan 5 yang bisa dibagi 3. Nah, kita akan cari ya kelipatan 5 yang bisa dibagi 3 itu bilangan yang mana. Kita mulai dari kelipatan 5 yang pertama, itu adalah 5. Karena 5 kali 1 adalah 5. Apakah 5 bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa, maka kita lanjutkan ke kelipatan berikutnya, yaitu kedua, yaitu 10. 10 juga tidak bisa dibagi 3. Kita lanjutkan ke kelipatan 5 yang ketiga, yaitu 15. Nah, 15 ini bisa dibagi 3, maka 15 kita pastikan sebagai penyebut. Kita tuliskan di sini. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengisi pembilang yang masih kosong. Caranya adalah 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian 3 kita kalikan 2 hasilnya adalah 6. Kita tuliskan 6. Berikutnya 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikalikan 1 hasilnya 5, kita tuliskan. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah menemukan pecahan yang sama penyebutnya, ini kita bisa menjumlahkan pecahan tersebut. Tetapi penyebutnya ini tidak ikut dijumlahkan ya. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Jadi, supaya adik-adik tidak mengalami kekeliruan, tuliskan dulu penyebutnya seperti ini ya. Penyebutnya ini tidak dijumlahkan, tetapi cukup dipindahkan saja. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 11. Nah, pecahan 11/15 ini sudah pecahan yang paling sederhana, maka hasil akhir dari penjumlahan nomor 1 adalah 11/15. Kita lanjutkan soal nomor 2, 3/4 ditambah 5/6. Langkahnya sama, kita akan menyamakan penyebut. Antara 6 dan 4, yang besar adalah 6. Maka kita cari bilangan kelipatan 6 yang bisa dibagi 4. Kita mulai dari kelipatan 6 yang pertama, yaitu 6. 6 dibagi 4 tidak bisa. Kita lanjutkan ke kelipatan yang kedua dari 6, yaitu 12. Nah, 12 sudah bisa dibagi 4 ya, hasilnya 3. Maka kita tuliskan 12 sebagai penyebut. Kemudian kita isi pembilang yang masih kosong. 12 dibagi 4 hasilnya 3, dikalikan 3 hasilnya adalah 9, kita tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan 5 hasilnya 10, kita tuliskan di sini. Nah, penyebut yang sudah sama ini bisa kita jumlahkan pecahannya ya. Jadi tuliskan dulu penyebutnya. Kemudian 9 ditambah 10 hasilnya adalah 19. Nah, apabila pembilang lebih besar daripada penyebut,
maka kita harus menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, langkah untuk menyederhanakan pecahan ini yaitu dengan cara membagi dengan menggunakan porokapit seperti ini ya. Mari kita bagi 19 dibagi 12. 19 dibagi 12, hasil yang paling mendekati adalah 1. Ya, 1 kali 12 adalah 12, kemudian kita kurangkan 19 dikurangi 12 hasilnya 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka ini adalah sisa pembagian. Nah, sisa pembagian ini kita simpan sebagai pembilang, kemudian 12 ini sebagai penyebutnya ya. Kita tuliskan 12. Nah, hasil pembagian ini kita letakkan di sini. Maka penyederhanaan dari 19 dibagi 12 adalah 1/7/12. Oke, adik-adik, kita akan lanjutkan membahas soal yang berikutnya, soal nomor 3. 3/4 ditambah 4/5. Kalau adik-adik perhatikan, soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 1 dan 2 tadi ya. Ini adalah soal pecahan campuran, yaitu 3/4, kemudian dengan pecahan biasa 4/5. Jika adik-adik menjumpai soal seperti ini, maka langkah pertama adik-adik harus melihat bilangan bulatnya ini. Kita simpan dulu di awal ya. Maka 3 kita pindahkan dulu di sini, 3 ditambah. Kemudian langkah berikutnya baru kita mencari atau menyamakan penyebutnya. Nah, langkahnya sama. Kita lihat dulu antara 5 dan 4 lebih besar mana. Ternyata lebih besar 5. Maka kita akan mencari kelipatan 5 yang bisa dibagi 4. Kita mulai dari kelipatan pertama. 5 kali 1, 5. 5 tidak bisa dibagi 4. Kelipatan kedua 10. 10 juga belum bisa dibagi 4. Kelipatan ketiga dari 5 adalah 15. 15 tidak bisa dibagi 4. Kelipatan berikutnya keempat adalah 20. Nah, 20 ini sudah bisa dibagi 4, yaitu hasilnya 5. Maka kita pastikan 20 sebagai penyebut. Kemudian mari kita isi pembilangnya ya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Kita simpan di sini. Kemudian yang kedua, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kita kalikan 4 hasilnya adalah 16. Kita simpan di sini. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan dulu bagian yang penjumlahan ini. Maka 3 ditambah ini kita turunkan saja, kita tulis. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. 15/20 ditambah 16/20. Kita tulis dulu penyebutnya. Kemudian kita tambahkan 15 ditambah 16. Hasilnya adalah 31. Nah, adik-adik, 31/20 ini masih bisa disederhanakan. Oleh sebab itu kita nanti harus menyelesaikan dulu penyederhanaan dari 31/20. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara pembagian susun ke bawah ya, atau porokapit seperti ini. Mari kita bagi 31 dibagi 20. Hasil yang paling mendekati pembagian ini adalah 1. 1 kali 20 hasilnya adalah 20. Kita tuliskan 20.
kemudian kita kurangkan 31 dikurangi 20 hasilnya 11. Kemudian ini adalah sisa ya, sisa pembagian 31 dibagi 20. Maka sisa ini kita tuliskan sebagai pembilang. Kemudian pembaginya yaitu 20 kita tulis sebagai penyebut. Nah, ini adalah hasil dari 31 dibagi 20. Maka ini kita pindahkan lagi ke sebelah sini. Ya, hasilnya. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan 3 ditambah 1. Ini bulatnya ini kita tambahkan terlebih dahulu ya. Hasilnya adalah 4. Kemudian pecahannya ini kita cantumkan di belakang bilangan bulat. Maka hasilnya adalah 4/11/20. Oke, mari kita lanjutkan berlatih dengan soal nomor 4. Kalau nomor 3 tadi, soalnya yang pecahan campuran ada di depan. Nah, soal nomor 4 ini pecahan campurannya ada di belakang. Caranya sama ya adik-adik. Kita lihat dulu bilangan bulatnya. Di sini bilangan bulatnya 4. 4 ini kita pindahkan dulu di sini. 4 ditambah. Kemudian baru kita samakan penyebutnya. Caranya sama. Kita lihat dulu antara 12 dan 9 lebih besar 12. Kemudian kita cari kelipatan 12 yang bisa dibagi 9. Kita mulai dari 12. 12 tidak bisa dibagi 9. Kelipatan berikutnya adalah 24. 24 juga belum bisa dibagi 9. Berikutnya adalah 36. Nah, 36 ini sudah bisa dibagi 9. Hasilnya 4 ya, adik-adik. Maka 36 kita pastikan sebagai penyebutnya. Kemudian kita isi pembilangnya di sini. 36 dibagi 12 hasilnya 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Kita tuliskan 15. 36 dibagi 9 hasilnya 4. 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Kemudian kita akan menyelesaikan penjumlahan ini dulu. Maka 4 ditambah ini kita turunkan. Kemudian kita tuliskan dulu penyebutnya yang sudah sama ini per 36. Kemudian kita tambahkan 15 ditambah 28. Hasilnya adalah 43. Nah, 43/36 ini masih bisa disederhanakan karena antara pembilang dan penyebut lebih besar pembilangnya. Maka kita gunakan pembagian dengan porok hapit ya. 43 dibagi 36. Hasil yang paling mendekati pembagian ini adalah 1. 1 kali 36 hasilnya 36. Kemudian kita kurangkan hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini adalah sisa dari pembagian 43 dibagi 36. Kita tulis sebagai pembilang. Kemudian bilangan pembagi kita tulis sebagai penyebutnya. Nah, mari kita tuliskan hasil pembagian ini pada kolom di sebelah kiri. Nah, langkah berikutnya apa adik-adik? Masih ingat kan? Ya, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian pecahannya ini tinggal kita tuliskan di belakangnya. Oke, kita sekarang sudah sampai pada soal yang terakhir ya untuk latihan pada video kali ini. Nah, ini penjumlahan
sama-sama pecahan campuran ya. Yang pertama dan kedua adalah pecahan campuran semuanya. Bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya kita lihat bilangan bulatnya dulu adik-adik. Karena ini operasi hitung penjumlahan, maka bilangan bulatnya ini kita jumlahkan dulu. 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 7, kita simpan di sini. 7 ditambah. Nah, kemudian baru kita samakan penyebutnya. Masih ingat kan caranya? Ya, kita lihat penyebut yang besar adalah 8. Kita cari kelipatan 8 yang bisa dibagi 3. Mulai dari 8 tidak bisa dibagi 3. Kemudian kelipatan yang kedua adalah 16, juga tidak bisa dibagi 3. Kemudian kelipatan yang ketiga dari 8 adalah 24. 24 itu bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 8 ya. Maka 24 kita tulis sebagai penyebutnya. Mari kita isi pembilangnya ya. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 kali 2 hasilnya 16. Kita isikan di sini. Kemudian 24 dibagi 8 hasilnya 3. 3 kali 7 hasilnya 21. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita selesaikan pecahannya ini terlebih dahulu. Maka 7 ditambah ini kita turunkan. Nah, kemudian kita tuliskan dulu ya penyebutnya supaya nanti tidak terjadi kekeliruan. Kita tambahkan 16 ditambah 21. Hasilnya adalah 37. Nah, ini masih bisa disederhanakan karena 37 lebih besar dari 24. Kita selesaikan dengan pembagian susun ke bawah ya. Baik ya, 37 dibagi 24. Hasil yang paling dekat yaitu betul, 1. 1 kali 24 hasilnya 24. Kemudian kita kurangkan 37 dikurangi 24 hasilnya 13. Nah, 13 ini sudah tidak bisa lagi dibagikan. Ini adalah sisa pembagian 37 dibagi 24. Maka kita tuliskan sebagai pembilang. Kemudian 24 ini ditulis sebagai penyebutnya. Nah, hasil pembagian kita tuliskan di sini 1/13/24. Langkah berikutnya apa adik-adik? Betul, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 7 ditambah 1 hasilnya 8. Kemudian pecahannya ini 13/24 kita tuliskan di belakangnya. Demikian adik-adik, semoga video ini bermanfaat dan tetaplah terus belajar. Semoga adik-adik sukses. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.